tapi bukan aku senang kepada tembok rumah itu, tetapi aku gila kepada orang yang ada di balik tembok. Aduh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mau nanya. Tadi kan kita bahas tentang cinta. Saya mau tanya, kenapa kok indikasi kita cinta kepada Nabi harus diungkapkan dengan bersolawat? Apakah itu satu-satunya jalan, ataukah memang mutlak atau memang ada jalan lain bentuk ekspresi kita cinta kepada Nabi? Jadi begini, cinta itu kan udah pasti bukan satu jalurnya, ya kan? Kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, diantaranya yang dinyatakan bukti cinta sama Nabi itu berselawat. Itu pun minimal 300 sampai 350 kali sehari. Nah, ada lagi nggak Ustaz? Banyak orang cinta sama Nabi Muhammad SAW, diantaranya nih ngikuti sunnah-sunnah Nabi gitu. Ama ngikutin apa? Ya ajaran Nabi. Contohnya, Nabi senang sama anak yatim. Lah, itu anak yatim jangan kita sia-siakan. Bahkan yang paling mulia ini, rumah yang ada di dunia ini bukan rumah yang di apartemen, rumah yang harganya miliaran, rumah yang isinya mobil-mobil mewah. Kata Nabi Muhammad SAW, khairu buyutikum, sebaik-baiknya rumah kalian adalah baitun fihi yatimun yukram. Sebaik-baiknya rumah yang ada di muka bumi ini adalah rumah yang di situ ada anak yatim dimuliakan. Wa syarru buyutikum baitun fihi yatimun yuhan. Sejelek-jeleknya rumah yang berdiri di atas bukit bumi ini adalah rumah yang ada anak yatim tapi dihina di situ, kagak dimuliakan. Tuh kita tahu itu ajaran Nabi. Jangan salah, cinta sama anak yatim. Orang kalau cinta sama anak yatim dipastikan loh ada di dalam surga, karena nabinya sudah bilang, ana wa kafil yatim kahatain. Saya dengan anak yatim seperti ini, dua jari. Saking dekatnya Nabi ngomong ini dua jari gitu. Padahal lebih dekat dari itu, ini dekat, padahal lebih dekat lagi dari itu. Saking dekatnya Nabi sama anak yatim gitu. Apalagi birrul walidain. Jangan salah kalau bakti sama orang tua itu. Kita mau katanya sujud dari subuh sampai subuh, kita ibadah, tapi kalau kita nyakiti hati orang tua, nggak ada pintu surga yang kebuka satupun. Bahasanya nabinya aja nggak sanggup, apalagi kita. Makanya saya bilang sama murid-murid saya, jangan ada yang ngaji sama saya, ya. Kalau dia durhaka sama orang tua, nggak bakalan ada pintu kebaikan. Gitu. Berarti kan tadi Nabi sama anak yatim seperti dua jari saja. Iya. Dan kita harus mencintai anak yatim. Betul. Semua cinta. Masalahnya sedia juga. Apa masuk aja kalau piatu masuk aja. Nah, piatu gimana? Apa syaratnya? Ada saya apalagi yatim piatu. Ya yatim itu kan ada kategorinya. Oh iya, tolong dijelaskan bisa. Ya udah. Kopi dulu, kopi dulu. Nah, mana kopinya ini? Kopinya nih. Masuk. Boleh. Kita kopi dulu, Sa. Ini bawa kopi di sugeng ya. Aduh. Neng, Ustaznya dulu, Neng ini, Neng. Ustaz dulu. Ini. Neng buat Ustaznya kali. Yo jadi materajo biasa aja. Iya. Ntar ya. Yes. Ntar apa? Macan goreng. Makan bolu. Apa tuh? Ada Ajen makan dulu. Masuk. Kopi satu sih. di rumah ada anak yatim.
Tapi ada yang lebih parah lagi sebetulnya. Bukan anak yatim yang nggak ada emak bapaknya. Sebetulnya yang sebenar-benar yatim itu, kalau dalam syair Arab itu bilang, innal yatima, sesungguhnya ada bahasa gini ya, laisal yatim yatimul wal ab, lakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Bukannya dikatakan anak yatim sebenarnya yang nggak punya emak dan bapak, tapi yang jelas dipanggil anak yatim adalah orang yang nggak punya ilmu dan nggak punya adab. Bapaknya ada, emaknya ada, tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya ilmu. Itu sebetulnya lebih kita kasihani, karena dia lebih daripada anak yatim. Orang mah nggak punya ilmu apa-apaan coba? Golil, apa bahasanya? Golilul amal yanfa bil ilmi. Sedikit amal kita itu akan manfaat kalau kita pakai ilmu. Wa katsirul amal la yanfa bidunil ilmi. Amal kita banyak benar, tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Makanya kalau ditanya, Pak Ustaz, ilmu itu apa sih sebetulnya? Yang namanya ilmu itu untuk kita tahu biar tenang hidup. Orang nggak punya ilmu nggak bakalan tenang, biasa berantem kalau mau tahu. Nah, ini contohnya nih, kita ke rumah mertua nih, atau ke rumah pacar atau siapa dah yang kita tuju. Taruhlah kita ke rumah pacar kita, ada teman kita ajak nih, bener nggak? Ya. Nah, ayo ikut lo, rumah pacar gua. Udah lah, naik mobil. Di tengah jalan nih, temen nanya, Dul, lu tahu nggak rumah pacar lu? Nggak tahu. PA gila lu. Ini kita kemana ya? Lama-lama gua tonjolin. Nah ini kita ngapain? Nah itu dia gua kagak tahu juga. Goblok lagi. Nah kan? Kenapa? Karena nggak tahu kan? Iya. Coba kalau kita tahu, ya kan? Dul, lu sama pacar lu? Tahu gua depan Indomaret, ya kan? Iya. Pokoknya RT 2 RW 6. Iya. Ya kan? Depan masjid. Ya udah ya, jangan. Ini temen kira-kira seneng apa kagak nih kita ajak? Seneng, tahu dia, aman. Coba kalau enggak kita bilang kagak tahu, habis kita dimaki-maki sama dia. Iya. Lah ini kita mau kemana? Lu kira Cengkareng satu RT? Cengkareng luas. Ngomong aja. Itu namanya orang punya ilmu tuh begitu gambarannya. Makanya orang kalau punya ilmu itu dia biar tenang. Orang kalau udah punya ilmu pasti tenang, nggak apa, nggak salah. Coba-coba masang listrik kalau nggak tahu ilmunya. Kalau kagak kesetrum angkusnya kan? Iya. Lu bisa. Itu makanya orang bawa mobil nggak tahu mana gas mana rem, ya kan? Nyebur kita kali BKT, ya kan? Salah nginjek. Iya. Orang udah ngegas. Iya, itu masalahnya. Makanya kita disuruh pakai ilmu. Makanya puasa butuh ilmu. Orang kerja harus pakai ilmu. Makanya ada bahasa man aradad dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kalau kau ingin menjadi sukses di dunia, maka engkau harus punya ilmu. Gitu.